Pertemuan 8. Non-deterministic finite automata dengan emove. Non-deterministic finite automata dengan emove, di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan emove, transisi diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Closure atau ECL untuk suatu non-deterministic finite automata dengan emove adalah mesin NFA yang memiliki input Bisa dilihat di gambar. Closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan emove. Closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya, maka diperoleh closure Q0 sama dengan Q0, Q1. Closure Q1 sama dengan Q1. Closure Q2 sama dengan Q2, Q3. Closure Q3 sama dengan Q3. Closure Q4 sama dengan Q4. Pertemuan 9. Ekuivalensi non-deterministic finite automata dengan emove ke non-deterministic finite automata tanpa emove. Dari sebuah NFA dengan emove dapat kita peroleh NFA tanpa emove yang ekuivalen. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buat tabel transisi NFA dengan emove. 2. Tentukan closure NFA dengan emove. 3. Tentukan closure tanpa emove dengan rumus delta state input sama dengan closure delta closure state input. 4. Buat tabel transisi NFA tanpa emove. 5. Tentukan state akhir NFA tanpa emove. State akhir semula ditambah dengan state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Contohnya bisa lihat di gambar. Tabel transisi NFA dengan emove. Untuk state Q0 A, Q0 B, state Q1 A, dan B Q2. Q2 A, dan B Q2. Closure NFA dengan emove. Closure Q0 sama dengan Q0 Q1. Closure Q1 sama dengan Q1. Closure Q2 sama dengan Q0 Q1 Q2. Closure NFA tanpa emove. Delta Q0A sama dengan closure delta closure Q0A. Closure delta Q0 Q1A. Closure Q0 Q1. Delta Q0B sama dengan closure delta closure Q0B. Closure delta Q0 Q1B. Closure Q2 Q0 Q1 Q2. Delta Q1A sama dengan closure delta closure Q1A. Closure delta Q1A. Closure kosong hasilnya. Delta Q1B sama dengan closure delta closure Q1B. Closure delta Q1B. Closure Q2 sama dengan Q0 Q1 Q2. Delta Q2A sama dengan closure delta closure Q2A. Closure delta Q0 Q1 Q2A. Closure Q0 sama dengan Q0 Q1. Delta Q2B sama dengan closure delta closure Q2B. Closure delta Q0 Q1 Q2B. Closure Q2 sama dengan Q0 Q1 Q2. Tabel transisi NFA tanpa emove. State Q0 A Q0 Q1 B Q0 Q1 Q2. State Q1 B Q0 Q1 Q2. State Q2 A Q0 Q1 B Q0 Q1 Q2. State akhir tanpa NFA tanpa emove. State akhir NFA tanpa emove sama dengan Q0. Closure yang mengandung Q0 sama dengan closure Q2. State akhir NFA tanpa emove sama dengan Q0
Q 2. Pertemuan 10. Ekspresi reguler. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state otomata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler atau IR memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Ekspresi reguler memberikan suatu pola dari suatu bahasa. String atau untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa itu. Contoh 1. Otomata yang hanya menerima input 0 sampai 9. Bisa dilihat di gambar. Menerima simbol input antara 0 sampai 9, ekspresi regulernya digit dan digit pangkat bintang. Contoh 2, otomata yang menerima input 2 huruf dan selanjutnya digit. Bisa dilihat di gambarnya. Ekspresi regulernya huruf, digit, pangkat bintang. Notasi ekspresi reguler. Pangkat bintang tidak muncul atau muncul berhingga kali atau 0 sampai n. Pangkat plus sama dengan minimal muncul 1 kali. Plus atau U itu sama dengan gabungan. Titik itu sama dengan konkatenasi atau tanda titik boleh dihilangkan. Contohnya ekspresi reguler. Bisa lihat di gambarnya. Notasi gabungan kadang ditulis juga sebagai tanda plus. Pertemuan 11. Hubungan IR dengan otomata berhingga. Suatu IR dikatakan memiliki hubungan dengan otomata berhingga karena suatu otomata berhingga dapat dibentuk dari pola IR ataupun sebaliknya. NFA, move ke NFA, ke DFA, lalu ke IR, lalu balik lagi ke NFA move, imove. Jadi berhingga. IR ke finite state otomata. Untuk setiap ekspresi reguler pada ada satu non-deterministic finite otomata dengan transisi NFA imove yang ekuivalen. Untuk setiap deterministic finite otomata ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministic finite otomata. Artinya, kita bisa membuat NFA move dari sebuah ekspresi reguler. Dan dari NFA move dapat diubah menjadi NFA. Dari NFA diubah menjadi DFA. IR ke NFA move ke NFA lalu ke DFA. Contoh, ingin dibuat mesin DFA yang menerima bahasa yang berupa semua string yang memuat minimal 2 0 berurutan. Diketahui S sama dengan 01, maka ekspresi regulernya 0 plus 1 pangkat bintang 0 0 0 plus 1 pangkat bintang. Gambar mesin NFA-nya bisa lihat di gambar. Lalu tabel transisi untuk NFA-nya step Q 0 0 Q 0 Q 1 1 Q 0. Step Q 1 0 Q 2 1 tidak ada. Step Q 2 0 Q 2 1 Q 2. Akhirnya dibuat deterministic finite otomata yang ekuivalen dengan non-deterministic finite otomata tersebut. Bisa dicek dengan untai yang harus bisa diterima oleh mesin itu seperti 00, titik 100, 001, 000, 0100, 1001, 0000, 1100, 0011, 111, 0011, 110011. Mesin DFA-nya bisa dilihat di gambar. Pertemuan 12. Aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. Alpha ke beta. Suatu tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 tupel yaitu V, T, P, dan S. Di mana V sama dengan himpunan simbol variabel atau non-terminal, T sama dengan himpunan simbol terminal,
P. Kumpulan aturan produksi, dan S. Simbol awal. Finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata, kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Sebaliknya, kita juga bisa mengkonstruksi diagram transisi finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Contoh, S, A, B, A besar, atau B besar, B, A, B besar, atau E, A, B, S besar, atau B, B, A, S besar. Gambarnya bisa dilihat di pertemuan 13. Definisi pushdown automata atau PDA. Pushdown automata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack. Mengulang kembali konsep dari stack dalam struktur data, bahwa stack merupakan suatu tumpukan data dengan konsep utamanya LIFO, last in, first out. Definisi dari suatu PDA berdasarkan 7 tupel, yakni M sama dengan Q sigma Q pangkat 0 F delta gamma, di mana Q himpunan hingga state, sigma alfabet input, gamma sama dengan alfabet atau simbol stack, state awal Q pangkat 0 elemen Q simbol awal stack Z pangkat 0 elemen gamma, F himpunan state penerima, F subset Q delta fungsi transisi, delta Q kali sigma gabungan epsilon kali gamma ke 2 pangkat Q kali gamma pangkat bintang, himpunan bagian dari Q kali gamma pangkat bintang. Transisi pada PDA. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu delta yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Step pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Jenis transisi yang kedua adalah transisi E. Transisi E tidak melakukan pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Analisa proses input string PDA bisa dilihat di gambar. Melakukan analisa untuk 3 input string A, B, C, B, A, C, B, A, B. Berikut ini. 1. A, B, C, B, A. Q 0, A, B, C, B, A, Z 0. Sama dengan Q 0, B, C, B, A, Z 0. 1. Sama dengan Q0, CBA, BA, Z0, 4, sama dengan Q1, BA, BA, Z0, 9, sama dengan Q1A, AZ0, 11, sama dengan Q1E, Z0, 10, sama dengan Q2E, Z0, 12. String diterima. 2. ACB Q0 ACB Z0 sama dengan Q0 CB AZ0 1 sama dengan Q1 B AZ0 8. Crash ditolak. 3. AB Q0 AB Z0 sama dengan Q0 B AZ0 1 sama dengan Q0 E B AZ0 4. Crash ditolak. Penerimaan dan penolakan 3 string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. String ABCBA diterima karena proses input sampai di state penerima key 2 dan string ABCBA selesai dibaca. String yang belum dibaca sama dengan E. B. String ACB ditolak karena kondisi akhir key 1
B AZ0, sedangkan fungsi transisi delta Q1 BA tidak didefinisi. C. String AB ditolak karena kondisi akhir Q0 E BA Z0, sedangkan fungsi transisi delta Q0 E B tidak terdefinisi. Pertemuan 14. Definisi mesin Turing. Mesin Turing merupakan suatu model kemungkinan dari sebuah komputasi yang dikenal berasal dari pendahuluan konsep otomata berhingga dan otomata pusdown. Mesin Turing merupakan sebuah mesin abstrak yang terdiri dari simbol-simbol untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis. Untuk mendefinisikan mesin Turing dapat kita buat dengan notasi mirip dengan notasi pada otomata pusdown, yakni terdiri dari 7 unsur. M sama dengan Q sigma, lalu ada pangkat, ada simbol, lalu S, delta, F, lalu delta lagi. Arti dari setiap notasi adalah sebagai berikut. Pertama, Q himpunan berhingga dari state yang mengontrol posisi, sigma himpunan berhingga simbol masukan, lalu simbol himpunan simbol pita, di mana sigma merupakan himpunan bagian dari simbol pita, sigma elemen dari simbol pita, S state awal, S elemen dari Q, delta atau simbol kosong. Simbol ini terdapat pada simbol pita namun tidak pada sigma. F himpunan state akhir atau state penerima, F elemen Q, delta fungsi transisi. Transisi pada mesin Turing. Gambarnya bisa dilihat. Dapat diartikan sebagai berikut. 1. Berpindah dari state ke state. 2. Pada state, simbol akan menjadi perubahan dari abjad A menjadi abjad B. 3. Tab head bergeser ke kanan 1 kali karena ditunjukkan kondisi R sama dengan right. Catatan 1. Sebuah mesin Turing akan menerima suatu untai string jika berhenti pada kondisi halt. 2. Untai ditolak jika kondisi pada saat petunjuk tab head berada pada left mouse mendapat perintah untuk berpindah ke kiri. Proses terhenti karena simbol yang diamati bukan salah satu dari simbol yang berdefinisi. Proses input untai string ke mesin Turing. Gambarnya bisa dilihat. Definisi dari mesin Turing tersebut adalah Q sama dengan 1, 2, 3, 4, sigma A, B, pita sama dengan A besar, B besar. S sama dengan 1, F sama dengan halt atau 4. Dapat kita peroleh transisinya seperti delta 1A sama dengan 2A besar right, delta 2A sama dengan 2A besar right, delta 2B sama dengan 3A kecil left, delta 3B sama dengan 4B besar right. Definisi mesin Moore. Pada tahun 1956, E.F. Moore sudah menemukan model bentukan model stat matematika yang mampu menghasilkan suatu output. Dengan tujuan penemuan ini sebagai desain model matematika bagi penerapan sirkuit sekuensial yang merupakan model untuk komponen kerja komputer secara fisik. Kita dapat sebut dengan finite state transducer. Untuk otomata state berhingga yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Output pada mesin Moore akan berasosiasi dengan state. Definisi dari suatu mesin Moore dengan 6 tuple. M sama dengan Q, sigma, delta, S, delta lagi, lalu lambda. Untuk masing-masing, Q sama dengan himpunan state, sigma himpunan simbol input, lalu delta fungsi transisi, S sama dengan state awal, lalu delta segitiga sama dengan himpunan output, lambda sama dengan fungsi output untuk setiap state. Catatan, state akhir atau state penerima yang terdapat dalam DFA ataupun NFA tidak ada, karena keputusan dimunculkan sebagai output.
transisi pada mesin Moore. Bisa dilihat di gambarnya dengan keterangan sebagai berikut: Q sama dengan Q0, Q1, Q2, sigma sama dengan 0, 1, input dalam biner, S sama dengan Q0, delta segitiga sama dengan 0, 1, 2, output pada contoh modulus bilangan dengan 3, maka kemungkinan sisanya adalah 0, 1, 2. Lambda Q0 sama dengan 0, lambda Q1 sama dengan 1, lambda Q2 sama dengan 2. Proses input untuk string ke mesin Moore. Setelah melihat contoh gambar transisi pada bagian transisi mesin Moore, maka kita dapat melakukan proses input string ke mesin Moore dengan melalui langkah-langkah detail sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengetahui hasil modulus 3 dari beberapa bilangan berikut ini, selanjutnya kita sebut modulus dengan mod 1. 2 mod 3 sama dengan tanda tanya, 13 mod 3 sama dengan tanda tanya. Pembahasan 2 mod 3. 1. Sebelum memasukkan input 2 ke dalam mesin Moore, maka langkah pertama adalah melakukan konversi bilangan 2 ke bilangan biner. Yakni, bisa lihat di gambar untuk konversi bilangan biner. 2. Masukkan 0, 1, 0 ke dalam mesin Moore modulus bilangan 3, maka akan didapat prosesnya. Dan akan didapatkan output 2, artinya adalah 2 mod 3 sama dengan 2. Bisa dilihat gambar hasilnya. 13 mod 3. 1. Sebelum memasukkan input ke dalam mesin Moore, maka langkah pertama adalah melakukan konversi bilangan 13 ke bilangan biner, yakni dengan cara bisa dilihat di gambar. Untuk caranya, 2. Masukkan 1101 ke dalam mesin Moore modulus bilangan 3 dan akan didapatkan output 1, artinya adalah 13 mod 3 sama dengan 1. Bisa lihat di gambarnya untuk hasilnya. Sekian, terima kasih.